Halo, selamat datang teman-teman di SEO NDH Digital. Jadi saya akan kasih tahu karena banyak yang nanya, banyak yang bingung gimana cara koneksi dari dashboard NDH SEO ke Google Search Console, banyak yang gagal kemarin. Eh, jadi kalau teman-teman sudah dapatkan emailnya, email ini berlaku hanya satu kali untuk satu orang beta tester sesuai dengan email yang didaftarkannya. Nggak akan bisa diklaim sama orang lain sekalipun di-share link loginnya. Itu nggak akan bisa diklaim sama yang lain. Jadi sudah kita kunci dan nanti akan dapat berapa hari itu masing-masing orang bisa beda-beda ya. Ada yang 30 hari, ada yang 45 hari, ada yang sampai 60 hari tergantung dari kita. Menilai dari alamat website yang dikirimkan ke kita. Jadi kita mulai saja langsung kita klaim dulu ya. Saya bikin akun demo untuk klaim akses beta sekarang. Kemudian kita langsung login. Saya pakai email ini. Ya, kalau baru masuk langsung kayak gini ya, nanti akan saya buat video tutorial yang baru akan saya pasang di sini. Pastikan kalau di sini akunnya adalah Pro Beta. Bisa lihatnya di mana? Bisa lihatnya di setting center. Kapan masa berlaku sisa berlakunya ada di sini 45 hari kerja. Kemudian kita kalau dari awal itu kan ada begini ya. Kalau langsung langsung di sini ya nggak lihat di sana. Ini kan hubungkan dulu ke Google Search Console. Nah, kalau kita mau hubungkan ke Google Search Console sebenarnya tinggal koneksi saja dan pastikan email yang didaftarkannya itu punya akses Google Search Console. Kalau belum, didaftarkan di email yang lain untuk diubah ke role sama permisinya di Google Search Console untuk mendaftarkan email ini yang sudah didaftarkan ke NDH Digital untuk bisa akses ya. Karena butuh akses Google Search Console untuk menarik data dari Google Search Console. Tinggal kita hubungkan aja. Kita pakai yang ini. Terus ini kita sudah verified di Google, makanya semuanya smooth ya. Tidak ada akun, tidak ada demo-demo, tidak ada ini sisi internal, semuanya sudah connect. Dah, kalau ini sudah di sini berarti kan ini sudah gelap ya. Cara ngelihatnya gimana nanti. Ini misalkan kita mau nambah proyek pertama. Jadi nanti dia akan keluar ini. Biasanya teman-teman banyak yang salah di sini ngisi. Kalau kita di Google Search Console-nya itu, di registernya itu seperti ini, misalkan hubunganproperty.com ya. Maka yang ditulis di sini, kalau di sini nama ininya aja, nama proyeknya lah ya, untuk memudahkan. Ini bebas ya, diisi apa aja bebas ya. Ini bisa bebas diisi apa aja. Kalau di sini harus domain propertinya harus domain. Kalau yang di sini, kalau pakai HTTPS dia harus di URL prefix ya. Misalkan URL ya, nanti saya akan contohin. Di sini kebunproperty.com ini bisa diisi, bisa tidak. Jadi kita tinggal hubungkan ke dashboardnya dan kemudian nanti akan redirect. Harus pindah redirect ke. Nah, jadi muncul ininya. Kalau kita tambahkan proyek baru yang dia pakai HTTPS, maka harus pilihnya ini. URL prefix, misalkan saya mau nambahin smart lamp. Di sini harus https://. Kalau tidak ada HTTPS ini nggak jadi. Jadi ada dua kan kita kalau koneksi properti di Google Search Console juga ada dua ya, ada domain atau ada yang URL prefix. Kita tinggal udah langsung berubah sesuai ininya. Oh, mungkin belum saya register. Nanti kita cek. Tapi harus begitu ya. Tadi saya domain aktifnya ini. smartlam.com. Sorry, smartlam.id. Saya salah nambah proyek. Lupa saya. Kita hapus saja. Salah saya lupa nama ini.
smartlam.com itu punya orang Kanada, ID punya orang Indonesia. Oke. Nah, connect. Nah, jadi begitu ya. Untuk bisa koneksi ke dashboardnya India Digital menggunakan URL prefix atau dari sisi domainnya. Itu cara untuk mengkoneksikan. Kemudian nanti di bagian setting ini juga ada Google autentifikasi yang lain untuk Google Docs export. Jadi kalau Google Docs export, kalau kita sudah bikin artikel di AI Labs ini bisa kita simpan artikelnya di dalam database dari NDI SEO juga bisa disimpan dan bisa diekspor ke Google Docs. Itu harus diaktifkan ya. Itunya juga ya. Jadi koneksi ini bisa kita aktifkan, bisa tidak, dan akun pro bisa menggunakan fitur ini. Tidak dikunci. Kita konekin aja, ini juga kita sudah clean and clear dari sisi Google, sudah di review. Dia lari lagi ke sini, nanti teman-teman bisa eksplorasi ya di dalam kelola workspace. Sebelum kita misalkan mengelola AI ini, AI ya, menggunakan AI itu kita bisa isi brand persona yang nanti di sini bisa diisi. Dan brand persona ini akan sangat mempengaruhi gaya penulisan dari AI ya. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan identitas brandnya masing-masing. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di sini di lain waktu ya. Jadi ini pengenalan aja dulu. Kemudian dari sisi dashboard atau dari quick audit dulu. Di quick audit ini bisa mengaudit halaman sendiri atau mengaudit halaman orang. Websitenya orang juga bisa ya, untuk kita lihat scoringnya berapa, kemudian nanti kita bandingkan analisisnya dengan sesuai dengan brandnya kita gitu, misalkan begitu. Nah ini kalau clean ada H151, ini skornya 100 ya. Jadi bisa ini karena harus hati-hati kita ngedevelop website. Kemudian kita kalau ke dashboard bisa lihat summary aja sebetulnya. Di Google Search Console juga ada, cuma kita beda tampilan dan hanya mengelompokkan sedikit saja di sini sampai 30 top ya, atau 30 baik dari keyword maupun dari halaman paling teratas ya dari segi klik dan impresi. Kemudian ini brand and non brand untuk memetakan sebetulnya sejauh apa popularitas brand kita. Kalau ini kan karena memang branded, website branded, jadi ya ada brandnya ya, ada brand dan ada yang non brandnya juga gitu. Kemudian kalau di market insight juga kita memetakan lah orang itu carinya dari device apa, negaranya mana. Kalau karena pangsa pasar kita Indonesia mostly akan banyak sekali pangsa pasarnya dari Indonesia, tetapi kalau kita lihat sebaran perangkatnya di sini sebenarnya bukan data mati ya. Desktop maupun mobile itu harus jadi pertimbangan untuk developing website ke step selanjutnya. Terus kita ada fitur striking distance. Jadi saya kelompokin halaman-halaman yang kira-kira ranknya itu ada di posisi halaman 2. Di situ yang kalau kita sentuh dikit lagi itu dia bakalan naik gitu. Ada di sini. Ini fungsinya adalah itu, untuk itu. Kalau kita kursor ke sini, nanti dia akan ada pilihan mau diperbaiki meta title-nya atau kita mau audit dulu semantik HTML yang kalau di audit semantik kita akan lari ke sini kayak gitu. Terus sama ya di sini juga, nanti tinggal teman-teman eksplorasi di sini. Kita kelompokkan lagi. Ini sebenarnya posisi udah bagus, cuman kurang meta title-nya aja, jadi kurang menarik untuk memancing klik gitu. Kalau CTR kayak gitu. Terus kanibalisasi, karena ini marketplace ya sebetulnya ya, pasti banyak banget kanibalnya. Ini karena brand e-commerce ini, walaupun cuma buat katalog. Jadi kalau artikel biasanya kelihatan, nanti artikel ini tuh kayaknya sama dengan ini gitu, itu akan kelihatan di sini. Jadi konten-konten kanibal itu bisa di merge jadi satu konten. Terus di konten decay, ini konten-konten yang menurun dari bulan periode yang lalu lah. Kita begini 3 bulan, ada yang 30 hari. Jadi kalau menurun, kontennya tadinya bagus, terus kemudian menurun, itu laporannya dari sini. Tinggal kita mau apain itu, mau diperbaiki metanya, perbaiki semantiknya, atau di rebuild ulang gitu. Kalau sudah,
Misalkan ini sudah selesai, kita tinggal di resolve. Nanti dia hilang dari sini kan. Dia kan hilang dari situ. Tapi kalau dia ada di sini. Jadi enak buat kerjaan kita ya, udah kita tandain kalau kita ini udah diberesin. Atau kalau kita nggak mau udah biarin aja gitu. Ya kita ignore aja. Ntar dia nggak ada. Nanti kan dia ada di sini. Gitu. Caranya saya buat kayak gitu karena biasanya saya buat to-do list di dalam Excel, kemudian saya checklist satu-satu, itu kan repot ya, ekspor kayak gitu. Makanya saya bikin tools seperti ini supaya bisa dimanfaatkan lebih banyak orang. Terus ke opportunities ada keyword yang punya potensi. Jadi ada impresinya segini, kita bisa market datanya juga kita bisa sinkronize ya dari data publik yang ada di sini. Kalau impression ini adalah data publik, data kita di Google Search Console. Kalau market data ini data publik yang ada di publik ya. Kayak untuk keyword biasanya kalau di Ubersuggest itu untuk, atau Semrush itu untuk riset keyword berapa sih volumenya gitu. Terus di sini juga sama ya, selalu ada fungsi-fungsi pada setiap tabel. Kalau kita biasa disodorkan hanya tabel murni pada Google Search Console, benar-benar data di sana, data mentah di Google Search Console yang harus kita olah. Di perbedaannya di SEO NDH itu adalah ada to-do list yang kita ngapain, dibiarin, udah kita selesaiin, atau kita mau ubahnya apanya, itu perbedaannya di situ dibandingkan dengan Google Search Console biasa. Terus di pruning ops, jadi pruning ops itu halaman-halaman zombie, nggak kelihatan halamannya. Jadi kita kan biasanya ada di indexing page ya, ada halaman yang sudah pernah di crawling, halaman yang tidak terindeks atau yang hilang tahu-tahu dari indexing Google gitu. Itu jejaknya ada di sini semua ya. Halamannya ada di sini. Apa aja halamannya bisa kita lihat di sini. Terus dulu ada 398, bisa dibersihin segini. Nanti kita lebih enteng. Ini ngaruhnya apa? Crawling budget dari Google itu sendiri. Ini rekomendasi hapus ada berapa tadi? 175, ada di merge, kita dilihat, jadi ada linknya apa yang tidak optimal, di merge-nya kemana. Ini kita masih akan sempurnakan ya, sudah baik apa belum, bisa eh, teman-teman kasih feedback ya, karena masih banyak yang missing atau agak mirip-mirip gitu, atau yang mau diperbaiki nggak ada, berarti biasanya merge kalau di sini tuh digabungkan atau nanti kita bikin revamp. Nah, terus kemudian ada fitur lagi tuh AI Labs. Ini untuk bikin artikel. Jadi keyword atau judul dari sini, misalkan ya dari konten tadi yang opportunity saja. Kalau saya pilihnya itu revamp, ya revamp, ini akan lari ke AI Labs. Nah, ini keywordnya di sini, konten briefnya di sini. Ini kalau yang dari list. Tapi nanti kalau ngambilnya dari topik clustering itu briefnya lebih lengkap. Atau nanti dari setelah meta semantic analyzer itu nanti akan muncul juga ya di sini. Kenapa ini engine-nya belum muncul ya modelnya? Karena kita belum input API key dari Gemini maupun dari OpenAI gitu. Nanti atau dari OpenAI itu harus kita input ya untuk mengaktifkan model AI di NDH Digital. Terus kita bikin ada topik clustering. Nah, topik clustering itu nanti ini AI juga nggak ada, makanya dia nggak bekerja. Jadi harus harus ada AI yang aktif di sini untuk bisa uh, nongolin ini ya, supaya dia bekerja, terus kemudian memetakan semua kata kunci yang ada di website kita, akan di cluster nanti topiknya itu. Nanti ini fitur powerful sekali dan bisa untuk masuk ketika nanti brief kontennya ada di sini, nanti muncul ya pilihan rekomendasi cluster-clusternya. Saya akan jelaskan ini nanti. Kalau FAQ itu untuk generate FAQ dari halamannya harus jelas ya. Karena mesin akan membaca atau sistem akan membaca halamannya, kemudian di generate FAQ teksnya maupun skemanya. Terus di meta optimizer gunanya untuk merekomendasikan atau membuat meta title dan meta description yang baru untuk website-website yang kliknya kurang. Itu. Jadi nanti di sini bisa untuk ekspor laporan dalam format PDF, nanti ini bisa diekspor PDF, kemudian di bawahnya ada list dari keyword dan list dari halamannya.
Kemudian ini juga kalau kita udah input API key, nanti dia muncul ya. Semuanya itu akan disummarize sama dia menjadi teks yang bisa kita edit. Dan kalau kita sudah export PDF, kita bisa bikin laporan nanti ada chartnya, ada summary-nya, ada chartnya, ada list keyword dan list halamannya. Kemudian di bawahnya itu bahasa manusia laporan kita untuk dilaporkan ke klien. Biasanya begitu. Ini juga linknya bisa di-share, tinggal diactivate, dikasih password, nanti kapan matinya bisa di setup di sini, terus tinggal di deploy. Kemudian kalau mau chat saya bisa kirim chat di sini. Testing. Halo Mas. Ini kalau mau nanya-nanya di sini aja. Ya, kayak gini nih nanti. Nah, kemudian di API key itu nanti masuknya di sini, AI script. Masukkan Gemini di sini, masukkan OpenAI di sini. Ini untuk Pro Direct Provider itu sudah kita setup untuk Gemini dan OpenAI. Kalau untuk Cloud dia hanya ada di Enterprise dan Open Router juga. Kita buka hanya untuk yang lainnya. Sudah sih itu aja, tinggal nanti ini connect sudah, kemudian ini secretnya sudah, ini billingnya ada di sini, ini nggak bisa diganti ya emailnya ya. Terus kalau mau upgrade ada di sini ya. Kalau tapi belum running ya, kalau ada upgrade ada di sini, kemudian nanti history ininya ada di sini, terus log kreditnya kalau kita pakai kredit untuk riset atau eh, analisa kata kunci global nanti ada di sini, penggunanya di mana aja. Terus ini untuk mengaktifkan ekspor data, semua ekspor data yang sudah ada di sini kita bisa ekspor data ya, artinya database di sini adalah milik kalian semua user, bukan milik kita. Kita tidak punya hak untuk memperjualbelikan. Kalian bisa ekspor datanya yang sudah diproduksi di sini menjadi JSON atau CSV, atau kalian bisa menghapus permanen semuanya. Jadi kita tidak menguasai data apapun di platform ini. Kalian bisa hapus semua permanen ketika misalkan berhenti langganan gitu. Kalau bisa ya jangan ya. Nah, nanti di content library di sini tuh akan muncul artikel-artikel sesuai dengan projectnya masing-masing. Ya kalau Smart Lamp ya artikel yang diproduksi sama project Smart Lamp. Di sini akan muncul artikelnya juga bisa diedit, outline juga bisa diedit. Kemudian nanti di sini ada jadwal konten lah dari topik clustering ya. Dari topik clustering itu bisa kita buatkan jadwal, jadi nanti jadwalnya satu-satu tuh bisa bisa memanage pekerjaan SEO teman-teman ya. Kita akan buat ini menjadi fitur yang lebih terintegrasi lagi, misalkan dengan kita akan buat sinkronisasi dengan Google Calendar untuk reminder ya teman-teman pekerjaannya, supaya lebih termanage mengelola katakanlah banyak website ya. Karena Pro aja kita kasih tuh 50 kuota website atau starter tuh sampai 20 website. Artinya fitur ini atau platform ini digunakan untuk orang-orang yang punya website lebih dari satu atau lebih dari 5 bahkan mengelolanya. Ini akan sangat powerful sekali ya. Jadi nanti saya minta nanti feedbacknya, apa sih yang kurang atau apa yang oke atau apa yang perlu diimprove lagi dari NDH SEO, SEO NDH digital. Thank you. Selamat mengeksplorasi ruang SEO kami. Terima kasih.